Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina min ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teknologi pendidikan, ininya Ibu Dr. Ikrimah Melani MPDI, lalu teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan izin Dia jualah kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Shalawat kepada dengan kata mutiara salam kita hadirkan kepada putri junjungan umat, artinya arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salinya kita bersalawat kepada beliau, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami akan mengulik materi tentang blend learning. Materi pertama akan disampaikan oleh Istiqomah. Kepada Isti dijelaskan. Baik, pengertian blended learning. Menurut Graham, blended learning merupakan pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran offline dengan online atau tradisional. Pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang sifatnya gabungan atau campuran. Metode ini hadir dengan menyatukan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Para siswa juga bisa mengakses dan mengikuti pembelajaran tersebut baik secara online maupun offline. Kemudian model pembelajaran ini merupakan persamaan dengan e-learning. Menurut Bond and Graham juga memberikan penjelasan tentang metode pembelajaran campuran ini. Menurut mereka, pembelajaran campuran itu berfokus pada perpaduan antara strategi pembelajaran, perpaduan antara metode pembelajaran, dan kombinasi antara pembelajaran online dan tatap muka. Dengan menggabungkan berbagai strategi serta teknik pengajaran campuran, diharapkan mampu membantu peserta didik mencapai target pembelajarannya secara maksimal. Meskipun mereka tidak harus datang ke sekolah, namun peserta didik tetap dapat memperoleh bahan ajar, penjelasan, serta penyelesaian tugas secara optimal. Selanjutnya ada karakteristik blended learning. Karakteristik pertama yaitu menggabungkan beragam cara penyampaian. Karakteristik yang pertama ini menggabungkan antara beragam model pembelajaran yang sifatnya konvensional atau offline dengan pembelajaran online. Sebenarnya ini bukan metode baru, melainkan menjadi sebuah pelengkap dari metode belajar daring alias e-learning. Dalam pembelajaran gabungan ini, yang menjadi fokus utamanya yaitu pelajar diharapkan mampu belajar secara mandiri. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta penyelesaian apa yang menjadi tugasnya. Nah, selanjutnya adalah kombinasi pengajaran secara langsung. Metode blended learning merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Itu artinya dalam penerapannya harus memanfaatkan teknologi dengan mengombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka. Untuk media yang dipakai bisa menggunakan telepon seluler, komputer, video conference, dan sebagainya. Yang ketiga ada keterpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Dengan adanya metode pembelajaran gabungan, peserta didik akan semakin termotivasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Siswa juga bisa bertanya dengan mudah melalui
baik kepada guru maupun peserta didik lainnya. Yang terakhir adalah guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Karakteristik berikutnya dari pembelajaran gabungan adalah guru serta orang tua mempunyai peran yang sama. Metode ini akan menjadi sebuah pilihan antara solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam aktivitas belajar mengajar. Daya tarik agar bisa berinteraksi dalam lingkungan belajar juga akan meningkat. Metode ini juga akan memberikan fasilitas pembelajaran yang bersifat sensitif, terutama dengan perbedaan terkait karakter fisiologis. Selanjutnya adalah model blended learning. Model pembelajaran ini menggabungkan atau blended beberapa pendekatan, yaitu menggabung pembelajaran daring dan luring dan juga menggabungkan kelas daring dan luring. Blended learning sering diterapkan pada model yang dikembangkan ini adalah flip classroom. Flip classroom adalah metode pembelajaran terbalik. Siswa akan mendapatkan materi di kelas dan pendalaman materi dalam bentuk tugas individu atau kelompok. Flip classroom ini melakukan sebaliknya. Siswa mendapatkan materi terlebih dahulu di rumah, kemudian pendalaman materinya di kelas. Metode pembelajaran ini bertujuan agar guru mempunyai efektivitas waktu untuk mengeksplorasi materi lebih dalam. Guru tidak perlu lagi menerapkan materi di kelas yang biasanya memakan waktu yang cukup lama selama kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, siswa mempelajari materi pembelajaran melalui video pembelajaran di rumah sebelum di kelas, dan kemudian diskusi dan kegiatan lainnya di kelas dengan bimbingan guru. Dalam model pembelajaran flip classroom ini ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada kegiatan di rumah sebelum kelas, di mana guru memberikan materi kepada peserta didik untuk dicari atau eksplorasi melalui situs-situs atau web-web yang ada di internet untuk memberikan tugas membaca atau menonton video pembelajaran. Sebagai bukti bahwa siswa belajar secara mandiri, guru dapat memberikan tugas membuat rangkuman terhadap peserta didik. Yang kegiatan yang kedua ada kegiatan belajar di kelas, di mana guru memberikan ruang diskusi atau presentasi kepada peserta didik untuk mengelola materi tersebut agar lebih dalam lagi untuk penguatan materi. Yang kegiatan ketiga ada kegiatan tindak lanjut, di mana guru mengambil peran untuk memberikan pendalaman materi, saran, motivasi, dan apresiasi. Guru juga dapat menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan potret kehidupan nyata agar siswa dapat mampu menerima pesan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dari blended learning. Yang pertama ada peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Di sini peserta didik bisa mencari materi-materi tambahan berdasarkan internet, bisa mencari di situs-situs ataupun di YouTube untuk video pembelajaran. Yang kedua ada peserta didik dapat melakukan diskusi dengan pengajar atau peserta didik lain di luar jam tatap muka, di mana kita bisa bertanya langsung kepada guru ataupun teman sebaya kita terkait materi-materi yang belum kita pahami. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik dan oleh pengajar. Yang keempat ada pengajar dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet, di mana seorang guru bisa memberikan kuis ataupun tugas isai atau pilihan ganda terhadap peserta didik untuk agar peserta didik lebih memahami materi yang dipelajari. Yang kelima ada pengajar dapat meminta peserta didik membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Yang keenam ada pengajar dapat menyelenggarakan kuis, memberikan
mengendalikan dan menambahkan hasil tes dengan efektif. Yang terakhir ada peserta didik dapat saling berbagi file dengan peserta didik lain, di mana berbagi file ini bukan berbagi file jawaban, melainkan berbagi file situs-situs atau video pembelajaran yang telah dicari oleh peserta didik tersebut. Setelah kita membahas kelebihan dari blended learning ini, kita akan membahas tentang kekurangan dari blended learning ini. Yang pertama, kekurangan dari blended learning ini adalah media yang dibutuhkan itu sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Untuk menerapkan blended learning ini, media yang dibutuhkan itu sangat beragam. Apabila suatu sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, ini akan sulit untuk diterapkannya blended learning ini. Lalu yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti komputer dan akses internet. Padahal blended learning ini memerlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, itu tentu akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Lalu kekurangan yang terakhir atau yang ketiga, kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran, baik itu pengajar, peserta didik maupun dari orang tua terhadap penggunaan teknologi. Apabila pengetahuan satu guru peserta didik itu kurang tentang teknologi, ini akan menyulitkan dalam penerapan blended learning ini. Lalu kita masuk pada bagian terakhir, yaitu penerapan blended learning. Sebelum melakukan blended learning ini, ada beberapa langkah yang harus dipelajari dan dipahami. Tujuannya agar pembelajaran yang kamu terapkan berlangsung lancar sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Jangan sampai pembelajaran tersebut diterapkan secara asal-asalan. Akibatnya proses pembelajaran berantakan dan tidak bisa mencapai tujuan dari pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pihak sekolah harus mengidentifikasi urgensi di dalam menerapkan metode pembelajaran gabungan. Kemudian melakukan pendataan terkait sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menerapkannya. Lalu yang kedua, merancang seperti apa teknis pembelajaran menggunakan metode blended learning. Hal ini termasuk platform apa yang akan kamu gunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran asinkron atau sinkron. Nah, kamu juga harus memiliki aplikasi apa yang akan kamu gunakan untuk mendukung metode pembelajaran di kelas pada saat peserta didik benar-benar tidak dapat ke sekolah karena kondisi tertentu, seperti pandemi COVID yang telah kita lalui kemarin. Lalu yang ketiga, pihak sekolah harus mensosialisasikan kebijakannya pada orang tua serta peserta didik. Ini sangat krusial karena banyak masyarakat yang masih awam tentang pembelajaran campuran. Kemudian di dalam pelaksanaannya, pembelajaran campuran ini bukan hanya menuntut kesiapan guru serta infrastrukturnya, akan tetapi kesiapan orang tua dan peserta didik itu sendiri. Sebagai tambahan, biasanya sekolah akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Tujuannya agar bisa tahu kira-kira apa yang akan menjadi kendala peserta didik sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan solusinya. Sementara itu, keterlibatan orang tua biasanya perlu untuk level pembelajaran dasar. Adapun siswa yang berada di jenjang lebih tinggi, misalnya SMA maupun perguruan tinggi, maka persiapannya berfokus pada peserta didik maupun mahasiswa saja. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan mengikuti sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih kepada pemakalan kelompok 11 yang dimana kalian membahas tentang blended learning. Tadi penjelasannya kalau blended learning itu bisa berbasis online dan juga offline. Pertanyaan Sandi, bagaimana cara agar komunikasinya itu agar tetap nyambung? Kan tadi ada berbasis online dan berbasis offline. Bagaimana cara pengimplementasiannya itu tetap agar bisa nyambung sesuai? Ini itu pertanyaan Sandi. Tiga. Baik, kalau ini bertanya kepada kelompok 11 kan tadi membahas tentang penerapan blended learning kan. Jadi pertanyaannya ini, adakah tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik dalam mengimplementasikan blended learning ini dalam proses pembelajaran ini?
3. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok itunya tentang blended learning ini. Jadi, bagaimana blended learning ini dapat membantu memfasilitasi kolaborasi antara guru dan siswa dalam menciptakan konten pembelajaran? Ya, terima kasih. 3. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 11 tentang tadi kelompok menjelaskan tentang kekurangan blended learning ini. Jadi pertanyaannya bagaimana solusi dari penerapan atau kekurangan dari penerapan media blended learning ini? Kan ada 3 tadi kan, jadi bagaimana solusi? Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bang Amir, di mana pertanyaannya tadi kami kan sudah menjelaskan tentang kekurangan yang dimiliki oleh blended learning ini. Nah, pertanyaan Bang Amir, bagaimana cara kelompok mengatasi atau menutupi kekurangan tersebut? Yang pertama, kekurangannya media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Untuk upaya kami untuk menutupi kekurangan dari kekurangan yang pertama, suatu sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung agar pembelajaran blended ini berjalan dengan maksimal. Apabila suatu sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tentu ini akan menyulitkan bagi peserta didik maupun seorang pengajar. Lalu kekurangan yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik. Untuk menutupi kekurangan yang kedua ini, tentu peserta didik harus memiliki fasilitas yang lengkap. Ini merupakan dukungan dari orang tua. Peserta didik harus memiliki suatu komputer maupun internet agar pembelajaran blended learning via online bisa dilaksanakan. Lalu kekurangan yang ketiga, kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran seperti pengajar, peserta didik dan orang tua. Untuk menutupi kekurangan yang ketiga ini, seorang guru, murid maupun orang tua harus memiliki pengetahuan tentang teknologi. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran blended learning ini, kita harus memastikan dulu bahwa seorang pengajar ataupun peserta didik sudah mengerti tentang teknologi yang akan digunakan. Baik, izin menambahkan untuk pertanyaan dari Bang Amir, di mana pertanyaannya apa solusi dari kekurangan model blended learning ini? Yang pertama dari keterbatasan sarana dan prasarana. Menggunakan media yang lebih efektif dan efisien seperti Google Classroom, Moodle atau platform learning lainnya. Meningkatkan akses internet dan kualitas jaringan untuk
dibutuhkan bahwasanya solusinya yang saya dapat yang pertama itu sekolah harus memiliki alat-alat yang dibutuhkan peserta murid, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus memiliki media atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Jadi harus setiap murid itu harus memiliki alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan kepada guru atau murid tentang pembelajaran learning ini. Yang terakhir itu mengembangkan konten-konten sendiri yang telah dipelajari oleh guru itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Dah. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Angel Fitria, di mana pertanyaannya, adakah tantangan utama yang dialami pendidik dalam mengimplementasikan blended learning ini? Ada beberapa tantangan yang dimiliki oleh guru atau pendidik. Yang pertama, kesiapan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan teknologi, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Pendekatan blended learning memerlukan penggunaan platform pembelajaran online yang memadai, dan tidak semua pendidik dan siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang diperlukan. Lalu yang kedua, pelatihan dan keterampilan. Pendidik perlu memahami dan menguasai teknologi pembelajaran online serta metode pembelajaran yang efektif dalam konteks blended learning. Pelatihan yang cukup dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola pembelajaran online dan offline secara bersamaan merupakan tantangan yang perlu diatasi. Lalu tantangan yang ketiga, manajemen waktu dan sumber daya. Mengelola waktu dan sumber daya untuk merancang, mengembangkan, dan menyelenggarakan pembelajaran online dan offline secara efektif merupakan tantangan tersendiri. Pendidik perlu merencanakan dengan cermat agar kedua metode pembelajaran dapat diintegrasikan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya menambahkan pertanyaan dari Angel. Untuk menghadapi keterbatasan sumber daya, pendidik harus menghadapi keterbatasan sumber daya seperti dana, ruang, dan peralatan untuk mencari solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi. Pendidik harus mengembangkan keterampilan kolaborasi dengan siswa dan guru untuk mencapai tujuan blended learning ini. Yang terakhir adalah menghadapi keterbatasan kemampuan siswa, di mana pendidik harus menghadapi keterbatasan kemampuan siswa seperti kemampuan teknis dan kemampuan belajar mandiri dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Baik, saya ingin menambahkan sedikit tantangan yang dihadapi oleh para guru. Yang pertama, keterlibatan siswa. Memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa dalam kedua metode pembelajaran juga menjadi tantangan. Pendekatan blended learning membutuhkan motivasi dan disiplin diri yang tinggi dari siswa untuk mengikuti pembelajaran secara online dan offline. Yang selanjutnya ada evaluasi dan penilaian. Pendidik perlu memastikan bahwa metode penilaian yang digunakan mencerminkan pemahaman siswa secara menyeluruh dari kedua metode pembelajaran. Yang terakhir ada koneksi dan jaringan. Masalah koneksi internet yang tidak stabil atau terbatas juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi blended learning. Hal ini dapat mempengaruhi akses siswa dan pendidik terhadap platform pelajaran online dan menyulitkan proses pembelajaran. Baik, dari penjelasan dari pembakal tadi saya dapat menyimpulkan tantangan itu ada harus melakukan kesiapan teknologi yang memadai. Terus yang kedua, seorang guru harus menguasai pelatihan yang cukup tentang penerapan blended learning ini. Terus yang ketiga yaitu manajemen waktu dan sumber daya yang sesuai. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi, jadi bagaimana cara mengatasi tantangan yang telah kalian sebutkan ya? Cara menanganinya. Kan tadi kan sudah disebutkan tantangannya. Terus cara menanganinya itu gimana? Baik, untuk menangani tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam pembelajaran blended learning ini, yang pertama tadi kan
tantangannya adalah tentang kesiapan teknologi. Untuk menanganinya tentu kita perlu melakukan yang namanya pelatihan teknologi. Sediakan pelatihan teknologi reguler bagi pendidik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan platform pembelajaran via online. Lalu tantangan yang kedua tadi pengelolaan waktu. Untuk mengatasi pengelolaan waktu ini perlu melakukan perencanaan yang matang. Buat jadwal pembelajaran yang terstruktur dan fleksibel untuk memastikan bahwa waktu untuk pembelajaran online dan offline dapat dikelola dengan baik. Lalu tantangan yang ketiga tadi pelatihan dan pengembangan keterampilan. Untuk mengatasi ini kita perlu melakukan program pengembangan profesional. Sediakan program pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi pendidik untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola pembelajaran dari blended learning ini. Baik, menambahkan bagaimana solusi atau cara menangani dari tantangan utama yang diimplementasikan oleh pendidik. Yang pertama, menyesuaikan susunan rencana persiapan pelajaran dengan platform digital. Menyesuaikan susunan rencana persiapan pelajaran dengan menggunakan platform digital untuk mempermudah proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Selanjutnya ada pengelolaan waktu dan pekerjaan, di mana memberikan panduan dan strategi untuk mengelola waktu dan pekerjaan secara
atau proyek di kelas? Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan ini. Secara terakhir yang evaluasi yang seimbang, pastikan sistem evaluasi dan penilaian mencerminkan pemahaman siswa dari kedua jenis materi pembelajaran. Menggunakan berbagai metode penilaian seperti ujian online, tugas proyek, presentasi atau ujian lisan untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kami sampaikan tadi, ini akan membuat pembelajaran blended learning sesuai antara materi yang disajikan secara online dan offline. Hal ini akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik, interaktif, dan efektif bagi siswa dalam pembelajaran. Pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Baik, terima kasih kepada pemakala sudah menjawab pertanyaan saya tentang pertanyaan tadi, di mana jawaban yang saya dapat itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar miskomunikasi dalam pembelajaran blended learning ini tetap terjaga. Yang pertama itu langkahnya ada integrasi kurikulum, di mana dengan adanya kurikulum, seorang guru tersebut harus menyesuaikan blended learning-nya dalam kegiatan offline dan juga online. Kemudian yang kedua ada penyelesaian materi. Ketika seorang guru mengajarkan secara online dan offline, materinya itu harus sesuai dan sinkron. Yang ketiga itu ada namanya konsistensi tema, sama dengan materi tadi. Kemudian ada penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi ini berupa media, mana seorang guru tersebut harus tetap menyesuaikan materinya sesuai dengan media yang dipelajarkan, yang berbasis online dan offline tadi. Kemudian ada aktivitas terintegrasi, di sini bisa berupa proyek atau pemakala tadi. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian di sini ada beberapa langkah yang diberikan oleh guru. Yang pertama itu berupa materi yang harus sesuai. Kemudian yang kedua itu ada berupa tugas, baik itu tugas mandiri, tugas proyek dan juga lain-lain. Mungkin itu hasil yang dapat saya bisa dapatkan. Terima kasih kepada makala sudah menerima jawaban yang kalian sampaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dio, di mana pertanyaannya bagaimana blended learning dapat membantu memfasilitasi kolaborasi antara guru dan siswa dalam menciptakan konten pembelajaran. Yang pertama ada peranan guru. Dalam blended learning, guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai learning designer, content creator, dan influencer. Guru harus memahami dan menyadari bahwa tujuan belajar dan aspek pedagogik menjadi hal utama sebelum pemilihan teknologi yang tepat. Yang kedua ada konten pedagogis teknologi, di mana guru dapat membuat pembelajaran yang terpersonalisasi dan terintegrasi digital sesuai kebutuhan tiap murid. Guru dapat menggunakan teknologi untuk membuat konten yang lebih interaktif dan personal. Selanjutnya ada kolaborasi online. Blended learning memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sehingga guru dapat fokus pada pengembangan konten yang lebih interaktif dan personal. Guru juga dapat berinteraksi dengan siswa melalui platform digital untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan feedback. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Jutio, di mana pertanyaannya bagaimana blended learning dapat membantu memfasilitasi kolaborasi antara guru dan siswa dalam menciptakan konten pembelajaran. Blended learning dapat membantu memfasilitasi kolaborasi antara guru dan siswa dalam menciptakan konten pembelajaran. Yang pertama, platform kolaboratif online. Dengan menggunakan platform pembelajaran online, guru dan siswa dapat berkolaborasi secara virtual dalam menciptakan konten pembelajaran. Mereka dapat berbagi ide, materi, dan pembelajaran sumber daya secara real time melalui fitur-fitur kolaborasi seperti forum diskusi, ruang obrolan, dan kolaborasi dokumen. Lalu yang kedua, proyek kolaboratif. Menggunakan pendekatan proyek kolaboratif dalam blended learning memungkinkan guru dan siswa bekerja sama untuk menciptakan konten pembelajaran yang relevan dan menarik. Misalnya,
Siswa dapat diberi tugas untuk membuat presentasi bersama atau video pembelajaran yang melibatkan kontribusi dari setiap anggota tim. Baik, saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan beliau, yaitu yang pertama kegiatan kelompok online dan offline. Menggabungkan kegiatan kelompok online dan offline dalam blended learning dapat memfasilitasi kolaborasi antara guru dan siswa. Misalnya, siswa dapat bekerja dalam kelompok online untuk merancang konten pembelajaran, lalu bertemu secara langsung di kelas untuk presentasi atau diskusi lebih lanjut. Yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi interaktif. Pengguna teknologi interaktif seperti papan tulis digital, aplikasi kolaboratif, atau platform e-learning dapat memudahkan guru dan siswa untuk berkolaborasi dalam menciptakan konten pembelajaran yang interaktif dan menarik. Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab. Saya mendapatkan beberapa cara dari blended learning ini di dalam kolaborasi antara siswa dan guru di dalam konten pembelajaran. Yang pertama yaitu adanya peranan guru. Yang kedua adanya kolaborasi online. Yang ketiga platform digital ataupun online. Yang keempat proyek kolaboratif. Yang terakhir kegiatan kelompok dan online dan offline digabungkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan memperhatikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.